ingin merecord ya, start recording. Oke. Hari ini akan ada kajian dengan tema bagi yang beriman tidak satupun yang menjadi soalan. Nah, ini akan disampaikan oleh Yaji Ustadz Abdurrahman dalam agenda pengajian Al-Karina. Namun sebelum kita memasuki pengajian akan ada pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh ular-ular oleh silakan Dr. Muhaimin. Tafadhol. Salam katu Dr. Anang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Abdurrahman sampun deki. Sampun. Assalamualaikum. Bun. Monggo Dr. Muhaimin dipersilakan untuk membacakan dari tilawah sekaligus SMSA. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memberikan kepadamu taufik ke jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran, dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yakni neraka. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia melakukan sembahyang. Tetapi kamu, wahai orang-orang kafir, lebih memilih kehidupan duniawi.
sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sambutan dari Dr. Yusuf Wibisono selaku senior dan sesepuh kita, guru kita semuanya. Monggo Dr. Yusuf, ditunggu ular-ularnya, Dok. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul lagi di sini dengan sehat dan dijauhkan dari pagebluk corona. Pertama kami ucapkan pada temen, konco, anak buah, pokoknya kader yang mumpuni Pak Profesor Abdurrahman anatomi, Matur nuwun Pak Abdurrahman Rawi. Pak Abdurrahman menika orang yang muda, ganteng, sudah guru besar. Mudah-mudahan lanjut sukses, sehat. Amin. Ikut membimbing adik-adik untuk taat pada agama. Abdurrahman, yang kedua pada Pak Kiai dari Lumajang, Pak Jainullah, Pak Jainullah, Pak Jainullah, matur suwun. Rawe dari Lumajang ini juga Kiai kita Pak Anang, kita harus berterima kasih ya datang terus. Yang ketiga Pak Anang sendiri. Matur nuwun. Pak Anang mudah-mudahan tetap sehat Pak Anang Amin. Tetap membimbing adik-adik supaya menjadi spesialis paru, PPDS dan saya doakan Pak Anang sehat walafiat menjadi KPS, Kepala Kaprodi. Amin. Lanjut. Juga surah sana, mudah-mudahan mudah-mudahan Pak Alfian juga sehat walafiat, tetap amanah menjaga. Amin. Dokter. Alhamdulillah. Saya sebagai orang yang sudah disepuhkan, matur nuwun bisa didongakno. Amin. Waras wiris. Amin. Tetap bisa memberikan nasihat panjang kabeh. Amin. Sejarah tetap berjalan terus. Jadi saya ulang-ulang, saya tidak bosan-bosan mengulang-ulangi bahwa pengajian Al-Karina ini, Pak Profesor, itu didirikan pada tahun 2002 pada waktu saya PPDS. Alhamdulillah. Tiap bulan terus berjalan terus sehingga pada waktu saya pensiun, kaderisasi saya serahkan kepada tempat komando pada Bapak Insya Allah Dr. Anang, Isnin Anang untuk mengelola Pak Anang Selanjutnya saya serahkan pada Pak Anang dan mestinya juga pada Kadep Bu Helmia. Itu saja wasiat saya. Mudah-mudahan pengajian Al-Karina yang Al-Karina diambil dari percabangan bronkus kanan kiri itu yang namanya Karina. Jadi tetap ada kata-kata dari parunya. Di sini merupakan suatu tempat untuk menggembleng adik-adik PPDS selain mengetahui ilmu pengetahuan kedokteran juga mengetahui ilmu agama. Saya kira itu saja Pak Anang, Pak Jainullah dan lain-lain. Saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Mudah-mudahan pengajian ini berjalan terus. Ini mungkin nanti kalau dulu hanya PPDS sekarang sudah meluas kemana-mana. Itu aja kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Dr. Yusuf.
Di sini banyak alumni dari Paru FK Uner yang hadir, ada Dr. Zainullah, kemudian ada Dr. Titik, ada Dr. Nurlaili, terus kemudian banyak ini, ada Dr. PPDS juga ada, Dr. Mei, Dr. Arifin, Dr. Muklis dari Madura. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dr. Miftah dari Ngawi. Dr. Miftah, wonten nggih. Dr. Muklis. Nggih. Banyak. Nggih. Terima kasih Dr. Yusuf. Lanjut untuk agenda selanjutnya, kajian sekitar 30 menit dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Kepada audien dapat mengetik di chat untuk bertanya. Kalau mau langsung live, langsung open suaranya, videonya di open, langsung bertanya kepada Yai Ustadz Abdurrahman, dipersilahkan. Oke, untuk waktu 30 menit ke depan dengan tema bagi yang beriman tidak satupun yang menjadi soalan. Dipersilakan Prof. Dipersilakan untuk memberikan tausiah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Semoga Gusti Allah menyempurnakan kesempurnaan manfaat dunia akhirat bagi yang mulia guru kita Dr. Yusuf, sahabat-sahabat kita. Ustadz Zainullah datang, itu Tretan Tibi, itu dari Madura, itu kakak saya. Lalu kemudian ada Dr. Anang, Dr. Alfian, dan sejawat yang lain. Semoga semuanya dimuliakan Allah SWT. Terutama terima kasih kepada Dr. Yusuf selaku guru yang membimbing, mengayomi, mendampingi, mengingatkan selalu, dan tidak bosan-bosannya mendekati. Ya seperti itulah. Jadi mudah-mudahan Gusti Allah memberkahkan umur beliau, kesehatannya, manfaatnya dunia akhirat, dan semoga Gusti Allah menghimpun beliau di dalam surga Allah SWT beserta seluruh keluarganya. Amin. 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 Matur nuwun ingkang agung dalam diundang untuk Paru ini, karena walau bagaimanapun pernafasan ini menjadi bagian penting terutama pada waktu pandemi ini. Semoga penjenengan semua, terutama di bagian Paru, Gusti Allah selamatkan, Gusti Allah lindungi, Gusti Allah jaga, dan disempurnakan balasannya dunia akhirat. Amin. Al-Karina menjadi suatu pemisah antara bronchus primarius dextra dan sinestra. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kesesuaian dengan namanya Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda dari hak dan batil. Salam, mohon izin untuk sambil share video, boleh share presentasi nggih, boten menapa nggih? Nggih, saya. Monggo. Minta tolong admin Prof. Abdurrahman jadikan co-host. Terima kasih. Jadi sebenarnya bagi orang yang beriman, semua tak menjadi soalan. Ini ada di status saya yang kemudian diminta oleh Dr. Anang untuk dijadikan sebagai tema. Mengapa ini harus begini? Coba kita terus berjalan. Bahasa lainnya namanya no problemo. Mudah-mudahan saya dan kita semua menghadapi apapun, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan iman dan senantiasa bersyukur. Kita coba berjalan. Mudah-mudahan kita bisa membuka sesuatu yang yang bisa kita kaji bersama. Alhamdulillahi ala kulli hal. Makna sempitnya adalah segala puji bagi Allah atas apa saja. Tidak pakai kecuali. Jadi tidak pakai illa. Semuanya. Siang, malam, panas, dingin, semuanya alhamdulillah. Jadi bagi orang-orang yang beriman, semuanya menampakkan kebahagiaan. We are fine, we never have any problem all the time.
Mengapa ini bisa terjadi? Mari kita mencoba menelaahnya secara matematik. Iya, saya Abdurrahman dan sebagainya. Baik. Jadi, secara matematika, di dalam surat Ibrahim dikatakan bahwa kalau kamu hitung nikmat Allah, maka pasti kamu tidak mampu menghitungnya. Itu bermakna bahwa nikmat Allah itu jumlahnya tidak terbatas. Nah, kalau seandainya kita memiliki suatu peristiwa, keadaan, masalah, atau apapun namanya, yang diduga belum tentu benar, yang diduga mengecewakan. Kita coba persilahkan jumlahnya berapa. Katakanlah jumlahnya ada 1. Atau orang problemnya ada 2 yang mengecewakan dia. Atau ada 3. Atau ada 4, atau bahkan ada 10.000, atau bahkan ada 1 juta, 10 pangkat 6. Coba kita kalkulasi menggunakan matematika ini. Ada 1 bagi tak berhingga, hasilnya sama dengan 0. Ada 4 bagi tak berhingga, hasilnya sama dengan 0. Ada 10 pangkat 6 bagi tak berhingga, hasilnya tetap sama dengan 0. Atau kalau saya bilang, berapapun sebut saja, ketika ada per tak berhingga, itu tetap hasilnya adalah 0. Berarti, sedemikian besar pun yang dianggap belum tentu benar, yang dianggap mengecewakan, yang dianggap kurang nyaman, kalau dibandingkan dengan nikmat Gusti Allah, tetap tidak ada nilainya. Oleh karena itu, semuanya harus ada alhamdulillah. Tidak boleh tidak, di semua tempat. Baik, jadi dari sini tidak ada alasan untuk siapapun, terus kemudian tidak bilang alhamdulillah. Semuanya harus alhamdulillah. Sekali lagi, semuanya harus alhamdulillah. Dibimbing kita oleh Rasulullah SAW dengan doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk senantiasa zikrullah, senantiasa a'inna ala zikrika wa syukrika, dan senantiasa syukur, tidak pernah kufur. Wa husni ibadatik, dan jadikan kami hamba-hamba Engkau yang terbaik. Coba kita buktikan. Pada waktu kita sholat, maka yang diwajibkan adalah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu la sholat bima la taqra'u bima la yaqra'u Fatihatul Quran. Tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca Fatihahnya Quran. Di Al-Fatihah kita tahu ada ayat yang luar biasa. Di depan namanya, maaf, ini kalau Ustadz Zainul nulisnya bagus, atau Ustadz Alfian nulisnya bagus. Saya nulisnya agak bagusnya agak. Alhamdulillah. Ini diulang-ulang. Apa makna sempitnya? Segala puji bagi Allah. Nah, orang bilang alhamdulillah, ini sebenarnya ada nilai syukur. Syukur. Seolah-olah kita setiap hari diwajibkan untuk selalu bersyukur. Minimal 17 kali dalam sehari. Bahkan kalau sholatnya banyak, berarti lebih itu. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran orang diajarkan mengeluh. Jadi semuanya alhamdulillah. Kalau begitu, mudah-mudahan di era mendatang, semua kita mudah-mudahan senantiasa ucapkan alhamdulillah. Karena memang nanti ketika ini diucapkan terus-menerus, maka sampai kepada kita kenikmatan yang tidak butuh tambahan. Artinya kenikmatan yang sempurna dan senantiasa menjadikan kita tenang. Kita akan nanti bahas di pembahasan selanjutnya, insya Allah. Ini tentang alhamdulillah dulu. Baru kemudian kita jalan sedikit tentang sapaan assalam. Assalam. Lah ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Mengapa? Assalam ini ternyata adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah Asmaul Husna, asma Allah. Sehingga paling tidak orang yang menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada doa bahwa engkau semoga senantiasa bersama Allah. Bersama Allah berarti bersama rahmat Allah, dijaga oleh Allah, disempurnakan, dilindungi, senantiasa dirahmati. Itu sekelumit saja dalam waktu yang kurang lebih 30 menit ini.
Asmaul Husna. Lalu kemudian coba kita lihat berikutnya. Ada dzikir yang biasa dibaca oleh sebagian orang Muslim di Indonesia khususnya, doa dzikir sesudah salat. Ini dibaca begini, Allahumma anta assalam. Ya Allah, engkau adalah assalam. Sudah kita bahas di depan. Wa minkas salam. Dan dari engkau lah assalam, keselamatan, kesejahteraan itu. Dan kepada engkau kembali keselamatan. Wa adhinal jannata darassalam. Nah, di sini ada bunyi assalam disebut dengan dar, suatu negeri yang intinya adalah jannah. Seolah-olah kalau begitu, seolah-olah ketika kita bilang salam, kita mendoakan orang agar masuk surga. Kita mendoakan orang agar suasana surga. Apa suasana surga itu? Damai, tenang, nikmat, teduh, sejuk, sehat, selamat, dan seterusnya. Itulah sisi-sisi bagaimana assalam itu kita ucapkan. Jadi, betapa saya senang kalau saya menerima salam dari orang lain. Karena langsung saya menginterpretasikannya sebagai doa. Bagaimana tidak, saya didoakan orang lain, ini pakai as ya, ini biasa. Ini maknanya terbatas, karena assalam beda dengan assalam di dalam bahasa Arab. Jadi kita perpanjang. Tetapi paling tidak, mudah-mudahan di beberapa yang akan datang kita seolah-olah mendoakan siapapun yang kita hadapi dengan kalimat assalam ini adalah seolah-olah kita bilang semoga engkau masuk surga ya. Di dalam assalam itu sukses, syukur melimpah, tidur nyaman, tidak ada sakit dan sebagainya, tidak ada kecewa, semuanya menyenangkan. Assalam. Ditambah lagi alaikum warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan barokahnya. Semoga dari sini mudah-mudahan kita gemar atau katakanlah selalu menggemarkan ini untuk mencapai negeri surga atau mendoakan siapapun. Seolah-olah kalau misalnya ada orang lain yang merasa kurang nyaman, tetap kita doakan. Karena dia masuk surga, berarti seolah-olah kita juga mendoakan, andaikan dia bersalah kepada kita, maka sebenarnya di saat itu kita bilang, assalam, semoga engkau masuk surga. Nah maksudnya bagaimana? Saya maafkan ya kekeliruanmu. Semoga engkau masuk surga. Maksudnya sukses. Berarti saya doakan supaya kamu tidak gagal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, kita akan berlanjut. Nah, kemudian, ada pernah Abdurrahman menulis di 2014 tentang hukum pasangan. Ini berasal dari ayat 36 di surat Yasin 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha imadun. Sesungguhnya, semesta ini hanya diciptakan, hanya memiliki sepasang saja. Tidak lebih dari itu. Coba kita buktikan. Kalau ada kanan, ada kiri, ada siang, ada malam, ada bawah, ada atas, ada barat, ada timur, dan seterusnya. Ada baik, ada buruk, ada jujur, ada bohong, ada sehat, ada sakit, ada sukses, ada gagal, ada kaya, ada miskin, ada mudah, ada sulit, ada dermawan, ada kikir. Na'udzubillah. Nah ini berjalan bersama-sama. Bahasanya di dalam Al-Quran disebut dengan ma'ah. Ma'a itu artinya bersama-sama, bukan sesudah. Ma'a itu bersama-sama, barengan. Kalau boleh dibilang jalur. Nah, yang dimaksud dari bagi orang beriman tidak ada soalan, karena orang beriman selalu memilih yang ini saja. Tidak mau memilih yang itu. Jadi kalau ada koin mata uang, dia hanya memilih gambar yang satu saja. Tidak mau yang lain. Memang suatu ketika dia merasa di lain tempat, tetapi dia segera berhijrah untuk pilih yang lain. Kalau pilih suasana, ini sebenarnya suasana surga, yang satunya ada suasana yang bukan. Ini secara pokok dulu. Nanti kalau misalnya berkembang ke arah bagaimana kok Nabi sakit, bagaimana kok Nabi Ayub sakit, dan sebagainya, kita bahas dalam masalah ini. Secara sederhana dalam hukum pasangan, ini bunyinya. Yang dimaksud bagi orang beriman tidak ada satu pun soalan, karena dia senang, karena dia maunya baik, jujur, sehat, sukses, kaya, mudah, dermawan, dan itu, dan seterusnya. Dan pokoknya dia pada sisi kanan. Kalau ini adalah sisi kanan, sisi jannah, maka ini adalah sisi na'udzubillah. Nah, hukum pasangan berbicara itu. Seolah-olah bagi kita sekarang jadi sangat mudah untuk memilih. Kalau memilih ini, tidak mungkin ke sana. Sama dengan koin mata uang. Kalau memilih side A, tidak mungkin melihat side B. Demikian juga kalau berpindah pada side B, maka side-nya tidak bisa dipilih. Berjalan orang menuju surga, pasti menjauh dari neraka. Sebaliknya begitu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan selamat ya. Kalau begitu, pilihannya sederhana. Tangkap saja yang satunya lepas. Pasti terlepas satunya. Jadi, hukum pasangan itu menghantar kita mudah sekarang memahami yang saya sebut dengan no problemo. Bagi orang yang beriman,
semua tidak menjadi soalan. Karena baiknya orang beriman itu konsepnya adalah Quran hadis. Buruknya juga konsepnya Quran hadis. Jangan disamakan dengan konsep teman-teman yang belum sesuai dengan Al-Quran hadis. Ini dasarnya adalah Quran hadis. Karena beriman itu yang dimaksudkan adalah percaya kepada Gusti Allah, percaya kepada al-ghaib, percaya kepada hari akhir, takdir, malaikat, kitab, rasul, dan sebagainya. Jadi, orang yang beriman seperti itu yang dimaksud pasangan. Kita lanjutkan. Nah, ini akan mengantar kepada sesuatu yang pokok nanti mudah-mudahan bisa kita samakan. Saya coba ulang lagi dulu dari depan supaya lebih mudah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada lain bagi orang yang beriman tuntunannya hanya alhamdulillah. Kita sudah uraikan tadi di dalam bahasa matematika. Kemudian yang kedua, assalam itu bukan kalimat main-main tapi dur ala asma Allah. Dan kalau sudah menerima salam dari siapapun, maka kita mestinya bangga karena kita akan dijamin oleh orang yang mengatakan salam keselamatannya, kita akan didorong, akan dibantu untuk masuk ke dalam surga Allah, kita diingatkan kalau keliru dan sebagainya. Yang kemudian yang ketiga, kita masuk ke mana nih? Tentang hukum pasangan. Hanya ada sepasang, itu Gusti Allah yang berfirman. Subhanalladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Hanya sepasang, tidak lebih dari itu. Itu namanya hukum. Bukan teori, tetapi hukum. Dan itu sayangnya diestabliskan oleh Al-Quran. Ada yang tidak memiliki pasangan, Al-Ahad. Ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Hanya dia yang tidak memiliki pasangan. Yang lain punya pasangan. Oleh karena yang lain punya pasangan, seandainya dia bilang tidak butuh, toh secara objektif dia sendiri butuh kepada pasangannya. Tidak mungkin ada buruk kecuali ada baik. Demikian tidak mungkin ada baik kecuali ada buruk. Itu secara otomatis. 1, 2, 3. Tadi alhamdulillah, kemudian assalam, kemudian yang ini tentang hukum. Kita lanjutkan lagi. Ada kurang sedikit menit. Nah, tentang konsep pengobatan. Kisahnya begini. Ada 2 orang ibu. Dua-duanya berpakaian berhijab. Datang kepada seorang dokter dan kemudian bertanya. Salah satu pertanyaannya adalah, Dok, apakah penyakit saya ini bisa sembuh? Katanya. Sambil diam sebentar, dokternya menjawab, ini ibu pakai kerudung, mestinya kan pemahaman Islamnya insya Allah lebih baik. Gitu. Tanya kepada ibu Muslim, katanya, Muslimah, ibunya kaget. Loh, belum lagi sempat menjawab, tanya lagi dokternya, ibu bersyahadat? Ibu 2 itu juga tambah kaget lagi. Kalau sudah pakai jilbab ini. Ya. Mana? Kalau sudah pakai jilbab ini apalah bersyahadat. Nah, si dokter mengatakan, bukankah ibu kalau bersyahadat itu bermaksud bahwa syahadat pertama itu bermaksud bahwa sumpah bahwa yang benar itu Quran. Kemudian yang lain kalau tidak cocok Quran ya sudah selesai, tamat. Yang kemudian yang kedua adalah syahadat mengandung sumpah bahwa Rasulullah itu Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Yang itu bermakna bahwa hadis itu pasti benar karena Rasulullah, hadis yang sahih maksud saya, karena Rasulullah diutus oleh Allah dan dilegitimasi. Nah, Bu, di dalam hadis dikatakan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Saya ulang, kullu da'in dawa'un illal maut. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Saya ulang berikutnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang kedua, saya teruskan. Lalu kalau cocok obatnya dengan sakitnya itu, maka dia sembuh. Saya ulang lagi. Kalau obatnya cocok dengan sakitnya, maka sembuh. Pertanyaan berikutnya. Kalau obat harus diminum seumur hidup, berarti belum sembuh. Artinya bahwa itu bukan obat, sesuai dengan konsep tadi. Ada penyakit X, obatnya sampai mati. Ada obatnya juga sampai mati. Itu bukan obatnya. Berarti ke depan nanti harus dikalkulasi ulang bagaimana cara mengobati yang benar. Kenapa yang presentasi menyampaikan begitu? Karena yang presentasi mengerti bahwa ada teknik pengobatan macam-macam yang itu bisa didasarkan ke hadis dan mungkin bukan di tempat penyampaiannya. Tetapi saya ingin hantar kalimat fenomena empiris ini kepada satu konsep yang lain. Namanya konsep syahadat. Nah, ini yang maksud saya, kita mau masuk nanti kepada bagaimana kita beriman dan bagaimana kita bisa mengendalikan setiap persoalan.
Dua kalimat syahadat menarik bagi saya, amat sangat. Dan ini kalimat sumpah. Dan ini merupakan visi tertinggi dari bernama Muslim sejati. Dan mudah-mudahan kita menjadi al-muslimun dan al-mu'minun amin ya rabbal alamin. Dua kalimat syahadat. Coba kita geser lagi. Satu, sumpah bahwa tiada ilah. Tiada ilah kecuali Allah. Jadi, atau di lain, tiada yang ada, yang mewujud, kecuali Allah. Nanti ini menjadi menarik, karena sesungguhnya saya dan kita semua sebenarnya tidak ada. Loh kok ada? Karena Allah mengizinkan ada. Betapa semesta ini ada. Dan kemudian yang mengadakan Allah. Yang lucunya lagi, adanya itu bisa tidak ada. Dan itu sebenarnya relatif. Kalau relatif, pasti berubah. Tidak kekal. Yang kekal adalah ahad, Allah. Nah, di sini sedikit saya coba main-main. Kalau orang niat mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, aduh betapa pinternya dia. Karena semuanya akan berubah dan semuanya tidak ada sebenarnya. Yang ada hanyalah Allah. Dari syahadat pertama ini saja, mampu akan menghantar orang kepada ikhlas. Kalau ini tujuan utama pembicaraan kita hari ini, mudah-mudahan ini bisa masuk konsep dulu. Bahwa sesungguhnya, demi Allah, tiada yang ada, kecuali Allah. Yang lain kok ada, sepertinya. Tetapi itu adanya karena Allah menginginkan ada. Yang kedua, syahadat bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Siapa Rasulullah itu? Rahmatan lil alamin. Lil alamin. Sebagai rahmat bagi semesta. Yang dimaksud semesta mungkin adalah manusia, mungkin hewan, mungkin tanaman, mungkin batu, mungkin bangku, mungkin baju, mungkin handphone, mungkin tablet, atau mungkin apa saja. Jadi kalau begitu, seolah-olah ketika orang bersyahadat, saya ulang, ketika orang bersyahadat, seolah-olah dia bersumpah bahwa saya akan itba kepada Rasulullah dan saya akan menjadi rahmat bagi semesta sesuai dengan Rasulullah SAW. Demi apa? Demi Allah saja, tidak ada yang lain. Jadi, ini yang disebut dengan visi tertinggi adalah mulai dari buka mata, setiap manusia, insan yang mengaku muslim, mestinya tiada lain yang dia cita-citakan kecuali menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kalau bagi sesama manusia mungkin kerjanya dia memberi dalam bentuk infak dan sebagainya. Lah kalau yang dikasih juga tidak mau terima kasih, malah fitnah sudahlah maafkan. Tidak yang diberikan, ya sudah bantu, kan ada tenaga. Nggak mau juga, ya sudahlah, kalau misalnya masih juga dimaafkan, masih pemerungsung, ya sudahlah. Dimohonkan ampunan, dan jangan lupa dimohonkan sukses. Nah, ini semestinya visi ini ada pada setiap saya dan kita semua. Jadi, konsepnya Muslim, visinya orang Muslim itu mestinya tidak pernah ingin melakukan sesuatu yang keliru. Karena sebenarnya dia bersumpah bahwa dia ingin itba kepada Rasulullah. Itba'nya itu senantiasa dikemukakan dengan namanya sholawat. Sholawat itu dalam bahasa kita disebut dengan nyambung atau connection. Nyambung kepada Rasulullah SAW melalui perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga besok insya Allah mendapatkan syafaat karena ada sambungan. Oh, yang satu sholatnya hebat. Oh, yang satu infak yang sempurna. Oh, yang satu puasanya luar biasa. Oh, yang satu sayang kepada raja sempurna. Yang satu suka senyum, satu suka... Semuanya kalau diniatkan karena Allah, mengikuti Rasulullah itu namanya insya Allah akan mendapatkan syafaat. Nah, di sini ketemu kita dengan namanya konsep syahadat, visi tertinggi. Sekali lagi saya mulai bangun dan kembali tidur lagi dan semuanya hanya satu isinya adalah manfaat. Rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sudah cukupkan dirimu untuk merahmati semesta. Lalu aku siapa yang merawat? Kamu dijaga oleh siapa yang di langit. Konsep wajib dalam Islam. Ini Dr. Alfian kurang berapa menit saya ya? Halo? Masih 15 menit enggak apa-apa. Oke. Sorry, ini saya lewati dulu karena ada sesuatu. Nah, oke. Ini Eman kalau dilewati. Wajib dalam Islam. Saya kasih contoh. Ya, Prof. Ada orang di hutan ini. Hutan tidak ada makanan. Tidak ada makanan sama sekali kecuali babi.
kecuali babi. Lah, kalau dia tidak makan babi, maka dia mati. Jadi makan babinya itu termasuk apa ini? Termasuk sunnah, makruh, atau haram? Di hutan tidak ada makanan, hanya ada babi. Kalau tidak makan itu, mati dia. Menurut Dokter Anang gimana nih? Makan babinya termasuk haram, apa makruh, apa sunnah, apa wajib? Halo? Ini Dokter Anang bisa on? Wajib, Prof. Nah, kalau itu wajib, berarti kewajiban dalam Islam itu sesungguhnya kalau tidak dikerjakan, maka dia mati. Itu maknanya. Jadi sebenarnya apa yang dikerjakan, apa yang dituntutkan oleh Rasulullah dan diwajibkan oleh Gusti Allah itu sebenarnya ingin agar kita hidup. Yang dimaksud hidup itu orang bisa melek. Melek dalam bahasa dada itu namanya melek, bisa menentukan mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sehat, mana yang sakit. Yang sebenarnya itu disebut dengan hidup, supaya kita tetap hidup. Nggak mau kerjakan sholat, lama-lama mati. Nggak ngerti kalau Al-Quran benar, jadinya ya repot. Nggak bisa ketutup, telinganya nggak mau dengar, matanya nggak mau lihat, dan sebagainya. Kita teruskan lagi. Ini dipercepat sedikit. Nah, coba kita lihat apa yang diperintahkan oleh Allah kepada, ini ada kaitannya dengan Idul Kurban nanti ya, insya Allah, kepada Siti Hajar. Beliau itu disuruh bawa kepada Nabi Ibrahim dari Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kaya raya. Kalau misalnya kalau kita sekarang barangkali pembantu banyak gitu ya, berkecukupan, tapi suatu ketika suruh bawa istrinya ke daerah yang tidak bertuan, namanya Bakkah. Kita sebut sekarang dengan Makkah. Bakkah itu tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada binatang, tidak ada naungan, tidak ada rumah, tidak ada apa-apa. Yang ada adalah padang pasir dan batu terjal. Itu batu yang kalau kebentuk dikit mungkin congek gitu ya. Nah, anehnya ketika sampai ke sana, lalu kemudian Nabi Ibrahim suruh tinggalkan istrinya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim lari waktu itu. Yang dibawa adalah sebungkus katakanlah setimba kurma dan setimba air. Sampai di sana, lalu kemudian ditinggal sama Nabi Ibrahim, dikejar sama Siti Hajar. Ibrahim tidak menoleh. Mau kemana katanya itu. Sampai suatu ketika, apakah ini disuruh Allah? Betul. Lalu Siti Hajar kembali, tidak mengejar. Lalu beliau bilang, oh kalau disuruh Allah, pasti saya dijamin. Ya kan? Ini yang disebut dengan wajib tunduk. Ternyata tidak mati. Dan walaupun hanya tidak sesuai dengan konsep yang sekarang kita ada, 4 sehat 5 sempurna, dengan hanya air zam-zam, beliau bisa menghidupi beliau dirinya sendiri, menghasilkan susu, dan menghidupi si anak kecil. Ini kita singkat lagi, karena waktunya mungkin. Intinya adalah, bahwa kewajiban itu seperti itu. Tidak pakai logika, tidak pakai macam-macam. Orang beriman itu kalau sudah begitu, ya disuruh begitu, sudah kerjakan saja. Toh nanti kemudian Allah SWT yang akan menolong. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW sebagaimana kita tahu pernah berdakwah di Taif, lalu kemudian beliau tidak disambut dengan baik. 50 km lah dari Mekah kira-kira, tanahnya subur, tapi rupanya di sana sudah berusaha mengusir Rasulullah sampai Rasulullah berdarah-darah. Ini ada di dalam karya tulisan di detik.com, saya sebut dengan takwa, puasa dan sebagainya, itu cerita lengkapnya. Tetapi intinya adalah walau beliau disakiti sampai berdarah-darah, lalu kemudian malaikat minta izin kepada beliau untuk mengangkat itu gunung supaya ditimpakan kepada penduduk Taif, apa yang terjadi? Jangan, katanya. Jangan, itu karena mereka tidak mengerti. Lalu berdoa kepada Allah agar penduduk Taif itu di kemudian hari menjadi Islam. Ini menjadi suatu simbol bagi kita yang mengaku Muslim, agar perilakunya meniru beliau ini yang nanti akan dipuji oleh Allah sebagai perilaku yang sabar pada Al-Baqarah. Lalu kemudian meniru Rasulullah SAW itu bagaimana kita dengan legowo menyampaikan maaf, memohonkan orang lain untuk diberikan ampunan kepada Allah, bukan menghina, bukan menyambati, bukan mengejek, bukan mencela, bahkan bukan naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat. Lalu kemudian oke. Baik. Nih. Jadi nah ini dia. Kita masuk ke sini dulu ya. Jadi yang dimaksud sepasang tadi adalah kalau kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang di sini. Tapi ingat, tujuan utamanya hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah. Orang beriman senantiasa saja tidak masalah, apapun yang terjadi. Kalau misalnya dia kebetulan lewat bawah, dia cerminkan untuk menjadi ke atas. Dia cerminkan untuk menjadi ke atas. Dan dia cerminkan untuk. Bagaimana caranya? Kita lihat nanti. Tetapi arah rambat itu tidak pernah berbalik.
Nggak ada perjalanan waktu berbalik. Jaraknya 1. Nanti kita temukan ini pada ayat ini. Ini dulu ya. Ini dulu. Mana? Di dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, 156 kalau nggak salah. 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Orang bisa dicoba dengan senang, dengan macam-macam, bahkan dengan sesuatu kekurangan, kelaparan, dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pernah ada problem, disebut dengan as-sabirin, alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak masalah katanya itu. Saya kan menuju kepada Allah. Tidak penting apakah persoalan itu menjadi menyenangkan atau naudzubillah min dzalik gitu, atau dirasa merugikan. Tapi yang penting, lalu kalau misalnya para sufi bilangnya begini malahan. Lucu kalau misalnya orang-orang itu dicoba. Kenapa? Seolah-olah cobaan itu menjadi suatu pelecut baginya untuk semakin lari mendekat kepada Allah. Jadi dia bahkan mendapatkan keuntungan. Dengan cara apapun yang dihadapi, semuanya tidak ada beda. Semuanya akan melecut dia kepada Allah. Hanya saja ada yang mana yang lebih cepat. Kadang-kadang orang dilecut menuju kepada Allah dipercepat dengan menggunakan kekayaan. Ada yang dilecut dengan kepada Allah menggunakan kesempitan. Kita tak tahu ada namanya sahabat yang dari Yaman itu, lupa saya namanya. Lalu kemudian ada namanya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, itu dilecut dengan kekayaan yang kemudian semuanya menggemarkan beliau untuk berjalan kepada Allah. Ada lagi ini ada sahabat yang dari Yaman, luar biasa sekali, bagus orangnya. Lalu kemudian pernah ada ceritanya beliau menggendong ibunya untuk tawaf. Lalu kemudian saya tidak Uwais Al-Qarani namanya. Uwais Al-Qarani. Beliau diberikan ibu seperti itu, dan tetapi itu keadaannya menjadikan beliau lebih dekat kepada Allah. Intinya adalah apapun yang diterima orang beriman itu, satu-satunya hanya tujuannya adalah agar dia lebih dekat kepada Allah. Jadi ucapan yang ada hanya alhamdulillah ala kulli hali. Apa saja yang ada, semuanya ke sana. Bagaimana kita mencoba ke sana? Kita coba lihat ya. Oh, manusia itu memang suka mengeluh. Kita ada di sini tuh. Innal insanu khuliqa halu'a. Manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia timpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Sayangnya kalau misalnya dia ditimpa kebaikan, dia jadi kikir. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita klop-klopkan ya. Apakah diri kita naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan selamat ya. Illa, siapa yang mereka tidak pernah goyang, dicipta dengan digoda dengan apapun, ada syaratnya. Ini bukan dia spam, bukan tranquilizer, bukan penenang, bukan macam-macam. Konsep Al-Qur'an menggunakan ini. Illal musallin alladzina hum, orang yang senantiasa sholat yang hebat. Pakai al di sini. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Kerjakan dia sholatnya dengan daim. Terus-terusan duhurnya, asarnya, maghribnya, dan semuanya. Bahkan di awal waktu, bahkan bagi yang laki beristiqamah salat berjamaah di masjid. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum. Itu hartanya tidak dipakai hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia pakai untuk siapapun, bahkan sudah terbagi-bagi bagi orang yang minta maupun yang diam tidak minta. Dan segala macam, nanti ada beberapa ayat di belakang ini, mohon diadu sendiri. Surat Al-Ma'arij ini ada sampai beberapa ayat di belakang, sampai nanti ada beberapa syarat. Jadi kalau begitu, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ya, ada orang yang gelisah, bikin masalah, sumpah dan sebagainya, barangkali ini kita bisa lihat. Kalau saya langsung menduga, kalau sampaikan disesuaikan dengan konsep Quran, ini barangkali sholatnya perlu diperbaiki, barangkali hartanya perlu dilihat apakah bersih atau naudzubillah. Mau tetap bagus, mau tetap hebat, mau tetap di jalan yang baik, gampang. Jalan Allah SWT bilang begini. Walaili idza yaghsha, tahu kan kita malam berjalan pelan sampai menjadi gelap sempurna. Wan nahari idza tajalla, mulai dari pagi cerah sampai ada dua macam, ada yang gelap, ada yang terang. Walau itu bertingkat kualitasnya. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, sayangnya manusia itu hanya ada sepasang, laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Sadarilah kita bahwa kita ini bekerja macam-macam. Di sini ada dokter, ada spesialis paru, ada konsultan macam-macam. Ada Pak Bakso, ada Pak Cleaning Service, ada manajer, ada presiden, ada DPR, macam-macam. Sungguh macam-macam. Lalu Al-Quran membaginya simple, sepasang saja. Inna sa'yakum lasyatta.
Fa'amma man a'ta wattaqa, siapa yang kerjanya memberi dia dan dalam keadaan takwa, wasaddaqa bil husna, dia ngerti kalau dia akan dibalas kebaikan dia. Fasan yassirhu lil yusra. Ingat, dia akan mendapatkan solusi mudah, dan solusi yang mudah itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah. 2 kali dapat. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil dan istagna, merasa cukup, tidak butuh, wa kadzdzaba bil husna, dia tidak percaya bahwa akan dibalas, fasan yassirhu lil usra, dia mudah tapi mudah untuk mendapatkan kesulitan. Cek lagi diri kita. Di mana kita berada? Mudah-mudahan selamatkan oleh Gusti Allah. Kalau ada kesulitan, ketemu kesulitan, siapakah ini sebenarnya? Apakah termasuk bakhil dan termasuk sombong? Orang yang sombong ini biasanya bakhil dan suka mencela orang lain, menghina, naudzubillah min dzalik, sudah membangga-banggakan dan sebagainya. Yang ini yang naudzubillah. Jadi, kalau siapapun kita, kalau kerjanya atau wattaqo, itu yang saya maksud dengan semuanya jadi insya Allah dimudahkan untuk yang mudah dan dipermudah untuk mendapatkan ketemu pintunya, mudah ketemu pintunya, dan dari pintu itu dia mudah untuk menyelesaikan persoalan. Double. Sudah dimudahkan, ketemu solusi, solusinya dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, kalau ke sini sulit, ke sini sulit, jangan-jangan, naudzubillah min dzalik, orangnya medit. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita selamat ya. Dan lagi yang ngomong ini lagi belajar dan lagi mohon kepada Gusti Allah untuk diselamatkan. Semua kita selamat. Nah, maafkan saya. Sesungguhnya dunia ini hanya sepasang. Ada tadi kanan, ada tadi kiri. Ada orang yang pilih kanan, terus ialah dia yang suka memberi dalam keadaan takwa. Lillahi ta'ala. Sebaliknya ada yang seorang naudzubillah dzalik, pilihnya kiri. Ini tidak sesudah. Inna ba'dal usri, bukan begitu, tetapi bersama. Kalau kesulitan itu terbatas, kemudahannya banyak sekali. Itu bersama-sama, seolah-olah ada 2 jalur. Jalur kanan dan jalur kiri. Setiap saat begitu, tidak pernah berdempet, tidak pernah berurutan, tidak. Selamanya bersama-sama, dan selamanya dipersilakan kepada kita untuk memilih yang mana. Semoga Allah pilihkan kita kepada yang mudah selamanya. Selama-lamanya, tidak pernah memiliki kesulitan. Tapi kadang-kadang ada kesulitan. Kalau misalnya, maaf, ini mana? Ada jalur, maaf. Bentar, Pak Nanggi, sebentar. Nah, ada jalur kanan, ada jalur kiri. Kadang-kadang suatu ketika terpelosok ke jalur kiri. Bagaimana cara pindahnya ke sana? Karena ini tidak bisa ditembus. Sekali berada di jalur kiri, tidak bisa melihat yang kanan. Caranya gampang, kembali lagi kepada tadi. Ini dia. Bagi dong, ingat lillahi ta'ala. Jangan pakai riya. Nauzubillah, alhamdulillah. Selamat. Itu mempercepat nanti pindahnya dari kiri ke kanan. Kalau sudah dapat kesulitan, kuncinya gampang. Atau kasih tako, ingat bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Ingat sekali lagi, kalau kepentok suatu ketika, makanya orang-orang beriman itu problemu karena dia akan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah. Bukankah kemudahan itu banyak? Bukankah kemudahan itu beberapa kali diikrarkan bagi orang yang bertakwa dan sebagainya? Salah satu keunggulan orang bertakwa itu sukanya adalah akto. Akto itu tidak selalu berupa uang, tetapi bisa juga kebaikan, bantuan, memberikan maaf, mendoakan dan sebagainya. Dan ingat, mendoakan tidak pernah gratis. Sekali mendoakan 10 kali balasannya, bahkan lebih. Oke? Ingat, yang ini konsep. Saya tidak menduga kalau ini dikatakan ba'da. Tetapi Gusti Allah memang memilih ma'a, bersama-sama. Sekali keliru, naudzubillah min dzalik, sulit menghandle. Kalau misalnya sekali di kanan, enak. Jadi, sekali lagi saya memohon kepada Allah agar saya dan kita semua senantiasa memilih yusra. Buktikan kita memilih yusra. Ini dia. Ihdina as-siratal mustaqim. Ini senantiasa setiap saat. Bimbing kami. Hantar kami, ya Allah, ke jalan siratal mustaqim. Apa sih siratal mustaqim itu? Sesungguhnya siratal mustaqim itu adalah orang-orang di situ senantiasa mendapatkan nikmat. Apa maksudnya nikmat? Syukur, senang, bahagia, sukses, sehat, nyaman badan, tenang, sejuk, damai, dan sebagainya. Ini kita baca setiap saat ketika kita sholat. Ihdina siratal, ya Allah, hantar kami, bimbing kami ke jalan yang senantiasa menghadirkan kenikmatan. Jangan hindarkan kami, alaihim wa'il maghdub, yang dimarah. Siapa yang memarah? Tidak ada subjeknya. Yang memarah bisa jadi orang lain, naudzubillah, bisa dari dirinya sendiri, memarahi dirinya sendiri karena keliru, atau yang keliru jalan, naudzubillah min dzalik. Orang yang senantiasa di sini, kita selalu minta ini. Orang yang di sini siratal mustaqim ini mendapatkan kemudahan,
jalan terdekat, karena ihdinas siratal mustaqim salah satu maknanya adalah jalan lurus yang garis lurus menghubungkan dua titik, termudah, terdekat, ternyaman, terhimpun, terjannah, tersurga, dan semuanya menjadi nyaman. Mudah-mudahan Allah SWT hadirkan kita dalam pengajian ini untuk hadir bersama-sama di sini untuk meningkatkan kekuatan kita untuk senantiasa berjalan di jalan surga. Amin. Lalu kemudian sebagai penutup kita baca Al-Fatihah. Syukran katsiran alaikum jami'ah. Al-Fatihah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Prof. Abdurrahman yang telah memberikan tausiah kepada kita. Jadi teringat sebuah hadis dari Rasulullah, ajaban di amril mukminin. Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Karena semua keadaan membawanya kebaikan untuk dirinya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan itu hanya ada pada orang yang beriman. In asabahu syarra'u syakara. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka khairullah, maka hal itu baik baginya. Wa in asabahu dharra'u sabara, maka khairullah. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka dia akan mendapatkan kebaikan pula. Subhanallah. Konsep yang disampaikan, konsep Allah yang disampaikan oleh Prof. Abdurrahman sungguh bagus dan sangat cocok dalam kita menghadapi kehidupan dunia dengan berbagai problem dan persoalan, apalagi zaman-zaman ini, zaman pandemi yang mungkin kita menghadapi. Monggo ada beberapa pertanyaan, saya izin bacakan, nggih Prof. Keterangan saya izin bacakan. Ini ada pertanyaan dari Dr. Muhlis dari Madura. Mohon izin tanya, dalam beribadah kita diwajibkan untuk ittiba kepada Rasul, tetapi seringkali kita melihat ada ibadah yang tidak mencontoh Nabi karena beranggapan ini adalah perbuatan yang baik. Bagaimana Prof dalam Islam untuk ibadah berdasarkan hanya anggapan baik saja? Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Jadi dulu waktu saya bertanya kepada guru saya, Tuan Guru Ustadz Salim Bahis, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah muliakan beliau di surga Allah. Waktu itu saya mau tugas ke luar pulau, lalu kemudian saya tanya sebelum pergi, Ustadz bagaimana kalau begini, begini, dan sebagainya. Lalu beliau menjawab, yang penting saudara, besok kalau mati, saudara bisa menjawab. Alasan yang diterima hanya dari dua tempat, Al-Quran dan hadis. Dari situ terus kemudian terekam di benak saya sampai detik ini, bahwa saya tidak boleh lepas dari Al-Quran dan hadis, dan saya harus terus belajar Al-Quran dan hadis, supaya saya tahu bahwa mana yang benar sesuai Al-Quran dan mana yang benar sesuai hadis. Namun begitu, belajar Al-Quran dan hadis itu tidak seperti membaca Quran. Harus ada mursyid. Tafsir juga harus ada gurunya, ada mentornya. Hadis juga begitu, tidak semena-mena kita baca terus kita mengerti. Ini terlalu gegabah barangkali. Nah, untuk itu, jadi mesti belajar dan terus mudah-mudahan bisa mengajarkan. Lalu kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara yang mengatakan menduga bahwa itu adalah suatu kebaikan yang diridhoi Gusti Allah, semoga dengan begitu Gusti Allah ridho. Karena betapapun ketika orang melakukan sesuatu, dia berijtihad, lalu kemudian ijtihadnya itu keliru dan dia niatkan lillahi ta'ala, meniru Rasulullah padahal dia keliru, insya Allah dapat satu pahala. Kalau dia benar, maka dapat dua. Jadi kalau masih konsepnya sesuai dengan syahadat tadi, niatnya mengikuti Rasulullah, lalu niatnya hanya karena Allah, namun keliru, yang dia memang tidak sengaja tidak tahu, mudah-mudahan Allah SWT memberikan menuntunnya ke acara yang benar. Gitu kira-kira Dr. Oke, jazakumullah. Ini ada pertanyaan kedua dari Dr. Anang. Langsung bertanya Dr. Anang atau saya bacakan? Monggo Dr. Anang.
langsung live bertanya aja, Dok. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya sangat terkesan dengan Prof. Abdurrahman ini. Sangat luar biasa beliaunya. Bagaimana, Prof? Saya tahu sendiri Prof sangat menjaga ibadahnya ini ya. Bagaimana tips untuk terus istiqomah ya dan menjaga ibadah seperti Prof. Abdurrahman ini? Kita butuh pejangan dari Prof. Abdurrahman. Masya Allah, la quwata illa billah, la haula wala quwata. Kalau ada kebaikan, andai saya memiliki kebaikan, andai ada, walau sebutir zarah atau lebih kecil dari itu, demi Allah, saya bersumpah demi Allah, itu rahmat dari Gusti Allah. Saya tidak kuat apa-apa. Kalaupun satu ketika saya mampu menghindari keburukan, sekecil apapun yang dinilai manusia, dan itu Allah ridho, maka itu demi Allah, itu rahmat Gusti Allah, bukan saya. Lalu berkaitan dengan pertanyaan penjenengan, menarik. Karena apa? Suatu ketika Rasulullah SAW sholat malam. Lalu istri beliau menemukan beliau dalam keadaan kurang pas di kaki. Bertanya, ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Lalu Rasulullah bilang begini, apa tidak boleh kalau saya bersyukur? Itu kira-kira intinya. Maknanya adalah, itu sholat bukan karena kewajiban, bukan karena saya ingin menghapus dosa. Saya senang. Beliau senang. Lalu Allah SWT memberikan tip di dalam satu surat kepada Nabi Daud alaihissalam, "I'malu ala Dawuda syukra." Hai keluarga Daud, bekerjalah engkau, termasuk di sini ibadah, dalam rangka syukur, dalam rangka senang, dalam rangka bahagia. La ikrah fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Itu ada ceritanya itu. Kerjakan agama itu tidak pakai harus terpaksa. Harus seneng. Nanti kalau seneng kan ketemu Allah insya Allah. Jadi nanti kalau misalnya orang ngasih bukan terpaksa. Tapi seneng. Orang memaafkan bukan terpaksa. Tetapi berterima kasih kepada Allah karena kesempatan bagi dia untuk memaafkan orang lain. Coba aku yang salah. Bagaimana ya? Untung orang lain yang salah. Sehingga aku bisa memaafkan. Kok aku bisa memaafkan? Loh, itu kan rahmat dari Gusti Allah. Terima kasih kepada Allah. Isinya syukur terus katanya Dr. Alfian itu. Jadi tentang itu, mudah-mudahan kita sama-sama sampai kepada menghadap kepada Allah dalam keadaan syukur. Sehingga senang. Jadi kebutuhan sholat itu, tadi yang disebut dengan wajib itu tadi, sebenarnya bukan kewajiban itu untuk Gusti Allah, untuk Rasulullah, bukan. Karena kita kalau tidak kerjakan sengsara. Kita mau makmur, yaitu kewajiban dikerjakan. Karena itu sesuatu yang wajib, berarti mutlak kebutuhan itu bagi kita. Itu konsepnya begitu. Tadi kan ada sesuatu yang seharusnya haram, tetapi karena itu terus menyebabkan dia mati, maka mutlak kebutuhan itu. Itulah kewajiban yang lain. Kalau kita kerjakan, membahagiakan, menghidupkan, menyamankan, dan sebagainya. Oleh karena itu, maaf, bagi teman-teman yang luar biasa ibadahnya, itu sungguh luar biasa, karena sebenarnya bukan dia yang hebat, tetapi karena sudah dia diberikan rasa nikmat di dalam dadanya oleh Allah, sehingga insya Allah keadaan seperti itu memudahkan dia untuk menghadap ke atas, dan dia pun dalam keadaan senang, bukan terpaksa. Gitu nggih, Dr. Ana, mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kebahagiaan bagi kita untuk menikmati ibadah dan bukan minta pahala, tetapi minta ridhonya Gusti Allah. Gitu nggih, mudah-mudahan Gusti Allah senang, Gusti Allah mau, Gusti Allah mencintakan kita kepadanya. Gitu nggih, mudah-mudahan gitu. Amin. Amin. Amin, Prof. Terima kasih Dr. Anang pertanyaan. Ini menyambung terkait masalah hati nggih, Prof. Bagaimana ini ada pertanyaan dari Dr. Wiwi, bagaimana kita menyikapi rasa sombong yang mungkin tidak terlihat, tidak terucap, tapi terkadang kita merasakan di hati atau terlintas dalam pikiran. Bagaimana menghindari perasaan tersebut? Alhamdulillah. Subhanallah. Sering ini, Prof. Subhanallah, ini Dr. Wiwi ini dari pertanyaannya beliau ini, maaf. Aja ditutupin. Monggo, Prof. Jadi dari pertanyaan Dr. Wiwi ini, Masya Allah, Subhanallah ya, saya kagum. Kagumnya kenapa? Karena hati beliau, pikiran beliau merasakan bahwa itu sombong. Itulah tanda-tanda iman. Subhanallah, Masya Allah lah. La quwwata illa billah. Kalau orang tidak benar, tidak mengerti lagi apa sombong apa tidak. Tetapi Dr. Wiwi ini tahu kalau itu sombong, berarti itu iman, tinggalkan. Kan kita senantiasa doa tuh, maaf ya, doa itu bisa jadi dalam bentuk
bentuk ucapan, tengadah tangan, bisa jadi. Tetapi jangan terus kemudian kita hanya fokus ke situ. Doa itu bisa melalui sikap. Mohon admin, mohon berkenan untuk mengklirkan suara, mudah-mudahan bagus. Jadi doa itu dalam bentuk sikap. Contoh misalnya, maaf ini, ada orang di lampu hijau, traffic light, terus kemudian menadahkan tangan, itu tandanya mau memberi atau mau minta? Minta kan? Padahal dia tidak bicara. Nah, padahal dia tidak bicara. Ya kan? Bicara tidak tuh? Tidak bicara, dia tengadahkan tangan doang. Atau dimanapun orang tengadahkan tangan, misalnya di manalah, di mana tempat, kita tahu itu. Padahal dia tidak minta. Sikap itu menunjukkan dia bahwa dia butuh, dia minta. Nah, sekarang waktu sholat, kita takbir. Apa maknanya itu? Kita takluk, kita pasrah. Di situ salah satu maknanya adalah doa. Ya Allah, Engkau yang besar. Kalau hukum pasangan bekerja pada dia, Engkau besar berarti yang angkat tangan itu adalah kecil. Yang maha besar Allah. Saya tidak punya apa-apa, saya takluk, terserah kepada Engkau. Nanti berikutnya lagi ruko. Ruko itu apa namanya? Pasrah total lagi. Habis itu sujud lagi. Di mana dia harus sombong. Kalau benar sholatnya, pasti tidak ada sombong. Pasti tidak. Apalagi bilang begini, Allahu Akbar. Ini dalam hukum pasangan Allah maha besar. Loh yang ngomong ya kecil. Apalagi bilang, la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada kekuatan bagi saya, tiada kepunyaan bagi saya, tiada hak bagi saya, kecuali hanya Engkau. Kalau Engkau yang punya, saya punya apa? Nggak punya apa-apa lah. Terus yang disombongkan apaan? Oh, saya baik loh. Kan baiknya rahmat dari Gusti Allah. Mau disombongin? Nggak bisa juga. Oh, bajunya bagus. Dikasih Gusti Allah. Emang dia mau disombongin? Oh, dia pintar dari Gusti Allah. Apalagi yang mau disombongin? Buyar, ya kan? Nggak ada yang disombongin. Malu dia kalau mau sombong. Celakanya lagi, kalau orang sombong itu, na'udzubillah min dzalik, kalau dia kurang ilmu, nggak bertambah ilmunya. Karena sombong sebenarnya menutup dia untuk dapat ilmu. Kalau dia kaya, menutup ketambahan kekayaannya. Karena seperti kalau sombong itu kan merasa cukup. Ditutuplah namanya apalah, botol atau apa untuk ditambah lagi, katakanlah ada teh di dalam. Botolnya ditutup, ditambah lagi ya tumpah, nggak bisa masuk. Rugi bin rugi itu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat dari sombong ini. Ilmu tidak bertambah, rezeki tidak bertambah, na'udzubillah, bahkan buyar. Oh, dia tapi banyak duitnya, tapi tidak berkah. Itu makanya dikatakan tadi, bagi orang yang beriman, yang percaya akhirat. Kalau tidak percaya, berarti percaya fulus, apa yang dipegang tangannya, dia percaya itu miliknya dia. Sungguh demi Allah, bukan. Yang Allah bagikan pada dia, itu miliknya dia. Yang dia bisa manfaatkan. Tapi kalau belum, atas izin Gusti Allah, nanti mau dia bermakna atau tidak, sekalipun jumlahnya triliunan. Ada saja orang yang tidak pegang duit, tetapi Gusti Allah berkenan, bisa saja didatangkan dari mana saja, dan itu sudah pengalaman sekian ribu orang di muka bumi ini. Itu nggih. Jadi mohon, barangkali tadi, gerakan sholatnya dimaknakan, ucapan-ucapan sholatnya dimaknakan, syahadatnya juga berimplikasi untuk menghanguskan sombongnya dia. Sambil berdoa Allahu Akbar, subhanallah, ala wa bihamdi, dan sebagainya itu, mudah-mudahan ada tersirat dalam hatinya, doa begini, ya Allah, sucikan saya dari sombong, kapanpun, dimanapun, atas apapun. Karena itu merugikan serugi-ruginya. Sujud, rukuk, semuanya doa. Takbir, semuanya merupakan doa agar kita disucikan dari sombong. Selamat menikmati sholat, selamat mengimplementasikan seluruh aktivitas sholatnya kita dalam kehidupan yang makin berkah. Antara lain, suci dari sombong. Bukan hanya bersih, suci. Amin. Amin. Jazakallah, Prof. Ini banyak masih pertanyaan dan alhamdulillah peserta yang hadir hari ini 65, Prof. Dan beberapa yang hadir ini kita ketahui beberapa adalah survivor dari COVID. Artinya pernah kena COVID dan alhamdulillah sudah sembuh. Beberapa saat ini juga masih menjalani isolasi, Prof. Tapi alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah bisa mengikuti kajian siang ini. Ini juga ada pertanyaan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, pasien, kadang itu wis terserah Gusti Allah saja, wis dipasrahkan kepada Gusti Allah. Itu apakah pasrah yang benar ataukah tawakal yang benar, Prof? Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Maaf ya,
saya ini orang anatomi, jadi kalau misalnya bicara tentang tawakal, coba kita bicara tentang tawakal secara anatomi. Di anatomi itu ada hukum pasangan yang berlaku. Hukum pasangan di anatomi namanya, kalau di otot itu namanya flexor, extensor. Yang disebut dengan tawakal, selisih tension, selisih tegangan antara flexor dan extensor itu dekat 0 atau sama dengan 0. 0 itu tawakal sempurna. Kalau dekat 0 itu tawakal namanya. Di situ, kalau benar tawakalnya, nanti imunnya naik. Itu nanti kalau dikorelasikan dengan hukum Newton, imunitasnya naik, radikal bebasnya turun. Orang dihantam COVID nggak ada Gusti Allah, insya Allah COVID-nya nggak kena. Karena COVID itu tidak cocok dengan orang yang seperti itu. Tawakal itu bukan semata-mata terus kemudian apa cari, enggak. Tawakal itu di depan. Contoh begini, ketika Nabi Yakub, kita tahu kan Nabi Yakub, lalu kemudian Nabi Yusuf minta lagi, lu balik ke sini ya, katanya itu. Tetapi itu saudaramu di sini Bunyamin sama aku, katanya. Pamit kepada bapaknya. Abahnya bilang, jangan-jangan. Iya, Abah, gini-gini. Pokoknya segera usaha. Mereka rayu-rayu di surat Yusuf itu kita ketemu. Lalu kemudian Nabi Yakub bilang, ini bahasa saya ya, bukan bahasanya Quran. Kamu masuk dari sana, pintu barat, pintu timur, utara, dan selatan. Tapi ini hanya usaha saya. Saya bertawakal kepada Allah. Nah, itu dia. Dalam memikirkan, dalam mengupayakan, dalam mengidekan sudah mulai tawakal. Itu disebut tawakal. Ada upaya, tidak gelundungan. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat? Masyarakat itu mengedukasinya paling gampang sebenarnya. Kok begitu? Iya, konsepnya Rasulullah sederhana sih. Mungkin ini dianggap sederhana boleh, tetapi bagi saya sangat agung. Ibda binafsik. Ini di karya terakhir di Detikcom tanggal 5 hari yang lalu keluar. Mulai dari diri sendiri, kita kasih contoh yang bagus. Nanti masyarakat akan ikut. Kitalah maskeran dulu, kitalah cuci tangan dulu, kita dan sebagainya dulu. Nanti mereka akan ikut. Dan sambil didoakan, sambil dikasih tahu kalau nggak mau ya sudah sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Sambil sabar dan baik. Dan alhamdulillah masyarakat kita bukan Fir'aun, bukan? Jadi insya Allah mereka ya tidak perlu seperti itu, tetapi insya Allah derajat bagus. Jadi intinya adalah, ayo kita baik dulu yuk, nanti insya Allah masyarakat bisa jadi bagus. Utamanya adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Ini masih ada waktu kita sampai 11.30, nanti ada sesi pembagian door prize, ada 10 flash disk yang akan dibagikan oleh panitia. Mungkin nanti sebelum pembagian door prize, Prof memberikan doa. Ini sekaligus ada pertanyaan terkait doa. Tadi menyambung pernyataan dari Prof. Bagaimana kita doa yang terbaik untuk Halo, putus. Teman-teman kita, keluarga kita ini diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna dan bisa kembali aktivitas, bisa beribadah, berkumpul dengan berkeluarga lagi, Prof. Monggo, Prof. Nanti dijawab langsung, mungkin ditutup dengan doa kalau tidak ada pertanyaan lain, terus kemudian nanti sesi terakhir pembagian door prize, Prof. Baik. Monggo, Prof. Semoga Gusti Allah melindungi kita semua dan menyelamatkan kita semua. Jalan yang mudah dan dimudahkan oleh Allah SWT di dalam ayat tadi, kalau sesuai dengan surat tadi, dan mudah-mudahan kita betul-betul bersyahadat, syahadat yang betul, sehingga kita mengerti bahwa Al-Quran itu hak. Yang mudah adalah, tadi doa sudah disebutkan bahwa melalui sikap, melalui permintaan. Dan ada doa lain, namanya dengan memberi, memperhatikan orang lain. Jadi, sebenarnya, mohon maaf sekali, kalau ada orang, dokter atau siapapun, atau perawat atau siapapun, dalam dia merawat orang lain, dan dia ikhlas, sebenarnya itu adalah doa tertinggi. Karena ketika dia merawat orang lain, sebenarnya dia sedang berdoa, menggoyang langit, agar curahan rahmat Allah turun untuk melindungi dirinya. Itu doa. Belum lagi kalau misalnya kita infak. Infak itu dalam kacamata lain, itu sebenarnya rugi. Tetapi bagi orang-orang beriman,
sekali dia berinfak, belum saja dikeluarkan infaknya, dia sudah merasa untung. Karena hatinya bebas dari kikir, bebas dari bakhil. Dan itu segera dibalas oleh Gusti Allah SWT. Jadi kalau begitu, doanya saya sebutkan dalam dua, sebenarnya banyak macamnya nanti, ada sikap dan sebagainya itu. Tapi yang dua itu tadi, mudah-mudahan kita rawat orang lain dengan niat doa. Minta kepada Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi saja penduduk bumi, nanti kamu akan disayang oleh lain. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahi. Kalau kamu bantu orang lain, itu merupakan doamu untuk dibantu oleh Allah. Kalau dibantu oleh Allah, siapa sih yang bisa melawan? Yang ketiga adalah, semoga Allah rajinkan kita infak demi Allah, bukan karena yang lain. Semoga Allah jadikan kita ikhlas, seluruh amal baik kalaupun ada, semoga Allah ridhoi pada kita semuanya. Amin. Adakah ini sudah waktunya berdoa? Oke, Prof. Dipersilakan untuk berdoa, Prof. Kalau tidak ada pertanyaan lain, nanti setelah doa, panitia akan membuat undian untuk peserta yang mendapatkan door prize pada kajian kali ini. Oke, Prof. Dipersilakan, mari kita berdoa. Monggo, Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi binikmati tatimmus shalihat. Ya Allah, segala bukti bagi Engkau. Semoga seluruh nikmat yang Kau hadirkan pada kami, rahmatkan kepada nikmatkan kepada menjadi penambah amal-amal soleh kami dan Engkau ridho. Amin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, selalukan kami silah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalukan kami amal-amal kami silah nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lillahi taala ya Allah. Di setiap saat, di setiap tarikan nafas kami, tidak peduli kapanpun, mau tidur, mau bangun, mau apa saja. Semoga Allah SWT silakan gandengkan kami dengan Rasulullah SAW. Dan kami butuh syafaat Rasulullah di kala menghadap kepada Engkau. Dan di saat sekarang, kami selalu butuh syafaat Rasulullah, yaitu agar kami senantiasa ikut apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan Engkau rela. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Mohon ampun kami ya Allah, ampuni juga kedua orang tua kami, saudara-saudara kami yang muslimnya beneran, al-muslimun, saudara-saudara kami yang mukminnya beneran, baik mereka yang masih hidup bersama kami sekarang ini di Indonesia maupun di mana saja, baik mereka juga yang sudah wafat, yang telah mendahului kita. Ya Rabb, kami sadar ya Allah, ketika kami berdoa, ketika kami memohonkan pembagian lain, dan Engkau mengembalikan permohonan itu dari setiap yang kami doakan. Oleh karena itu, mudah-mudahan doa yang berjamaah ini mudah-mudahan menjadi makna berlimpah bagi kami. Engkau benar-benar mengampuni kami semuanya ya Rabbi. Rabb, doa ini mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa kasih sayang kami tidak hanya diri sendiri, tetapi Islam ini terbangun oleh satu kesatuan tubuh. Kami tidak rela siapapun dari kami yang Muslim lepas dari cinta kepada Engkau ya Allah. Purna, selamat dunia akhirat, selamat di apapun namanya, dan setiap semuanya, yang Muslim, yang mukmin, dunia akhirat senantiasa dalam surga Engkau. Rabbana atina itu lewati usia visi kami, antara lain dengan berkurban, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam, usianya panjang dan dijadikan jadi tolok ukur, menjadi panutan, menjadi teladan, sebutannya selalu di sholat, dalam dan sebagainya. Syukur jadikan kami hamba-hamba yang terbaik. Jadikan amal-amal kami, amal-amal ibadah yang sambung kepada akhirat, bukan semata-mata demi dunia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Karina siang ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Rasanya mendengarkan yang cukup. Nah, selanjutnya akan ada pembagian door prize kepada panitia
dipersilakan bagaimana mekanismenya, monggo diatur, ada 10 yang kan. Jadi ya untuk pembagiannya. Pakai Oke, kita minta Prof untuk memilih nomor mawon nggih. Tidak usah cabutan, milih nomor Prof, monggo Prof. Ada 10 monggo Prof. Berapa nomor Prof? Nomor 7. 7. Nomor 17. 17. Nomor 27. 27. 29. 29. 31. 31. 33. 33. Nomor 5. 5. Nomor 6. 6. 19. 19. 19. Berapa panitia? 19 nggih, Bro. 19. Sudah berapa panitia? Nggih, 19. Panitia sudah 10? Nggih. Dr. Pras, boleh dibacakan nama-nama yang mendapatkan keberkahan flash disk hari ini. Nanti panitia akan menghubungi dan mengirimkan flash disk ke rumah masing-masing. Kajiannya online tapi flash disknya bentuk fisik, Prof. Bukan flash disk online juga. Barokah ini. Oke, barokah, alhamdulillah. Oke. Dr. Pras bisa disebutkan dulu nama-namanya yang di nomor-nomor tadi. Sudah dikirim ya di grup ya. Sudah kami kirim ke chat, Saudara. Sudah kami kirim ke chat, Saudara. Ya, saya bacakan nomor pertama Dr. Nurlaili, alhamdulillah. Kemudian Dr. Gilang, alhamdulillah. Dr. Gandhi, Dr. Hafsari, Dr. Mei Budi, kemudian Dr. Afrita, Dr. Muhaimin, Dr. Isnin Anang, Dr. Kudiarto, dan Dr. Miftahul Arifin. Untuk pengambilan dopres dapat menghubungi Dr. Nuha di nomor yang tertera 0811250915. Alhamdulillah kajian hari ini sudah cukup. Alhamdulillah mudah-mudahan kita diberikan terus istiqomah, kesabaran, dan terus kekuatan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan dijauhkan dari segala keburukan dari diri kita. Saya tutup, Dr. Anang, Dr. Yusuf, kemudian para senior sekalian, Prof. Abdurrahman, kita tutup untuk kajian hari ini. Insya Allah bisa bertemu pada kajian Al-Karina selanjutnya. Izin tutup dengan doa kafaratul masjid, Prof. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Matur nuwun semuanya kepada Prof dan seluruh guru-guru kami, kepada seluruh PPDS seluruhnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Nggih, matur suwun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Didi. Prof. Abdurrahman. Matur suwun, tenang. Pak Didi ngantuk nggih. Pak Leli ngantuk. Salah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun panitia. Ini